3 Mei 2023 secara online. Adapun tema hari ini adalah waspada terhadap kesombongan. Marilah kita mempersiapkan hati dengan bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu yang setiap saat Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa pada saat ini adalah secara khusus untuk doa 10 hari Gereja Guntur 13 Bandung. Berkati, pimpin, sertai di dalam acara demi acara, supaya semua yang kami persembahkan di dalam doa 10 hari dapat berkenan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami boleh menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari kitab Amsal pasal 30 ayat 29 sampai 33 yang berbunyi demikian. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Demikianlah sabda Tuhan. Hai, Elika, apa kabar? Baik, Elik. Aku habis numpang lagi gereja loh. Aduh. Buat di musik. Oh iya? Iya, buat kompel Kak. Buat di komisi anak juga. Oh. Banyak lah uang aku kasih. Punya gereja, kalau nggak ada aku, nggak jalan lah. Ah, masa? Iyalah. Tahu nggak, El? Apa? Aku tuh dari pagi sampai sore di gereja. Udah juga kan banyak. Aku yang ngatur-ngatur itu semua. Tahu nggak ada aku mah nggak jalan. Ah gitu. Pokoknya keluarga kita berdua ya. Hei, apa kabar? Apa kabar? Aku barusan tadi nyanyi, denger nggak sih kalian? Gitu bagus gitu. Bagus banget dong. Kalau nggak ada aku siapa? Gimana suaranya melengking semua kayak gitu? Iya dong. Kalau nggak ada kita pokoknya gereja nggak bagus ya. Bener nggak? Kedengarannya saya dari luar semua hebat, tetapi kelihatannya Iya bener dong. sombong. Sombong. Ini suaranya melengking. Ini kerja bagus di gereja. Ini donaturnya, sumbangannya bagus. Itu namanya sombong. Enggak lah, tanpa kita nggak Sombong bisa. karena semua ditonjolkan. Ini kita pelayanan untuk Tuhan di dalam gereja. Tidak boleh sombong, waspadalah dalam kesombongan. Nggak boleh sombong. Tuhan gitu ya, Kak Dadang. Iya. Gimana dong kita? Aduh, Kita bisa nggak? Kita bisa nggak minta maaf? Ya bisa, cuman jangan sampai sombong lagi. Untuk kerja buat Tuhan kita serendah hati, tidak boleh sombong. Jadi kita harus waspada ya, Pak Iya harus Dadang, ya. waspada di dalam kesombongan. Ada deh kalau gitu. Kita kerjakan semua buat Tuhan ya. Betul. Kayak gitu. Kalau Tuhan kasih kesempatan buat kita, namanya kita tuh udah jadi berkat. Itu namanya tidak sombong. Oke, mulai sekarang kita mau berubah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kesombongan adalah dosa yang sangat mudah dilakukan oleh manusia, termasuk oleh kita sebagai orang Kristen. Dosa kesombongan itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kesombongan adalah perbuatan yang tercela. Kesombongan itu bermula dari tindakan seseorang yang memandang orang lain lebih rendah dari dirinya sendiri, serta dibarengi dengan merasa diri lebih baik, merasa diri lebih sempurna dibanding dengan orang lain. Kesombongan yang dilakukan dapat menimbulkan kekacauan dan kehancuran di dalam relasi dengan sesama. Seseorang yang dalam dirinya terdapat kesombongan akan merasa benar dan paling superior di antara orang lain. Orang-orang yang seperti ini akan menuntut untuk dihormati. Mereka seperti orang-orang yang gila hormat. Dan akibatnya, kesombongan akan membawa mereka pada dosa-dosa yang lain. Kesombongan yang membuat seseorang itu cenderung menolak kritikan, menolak masukan, termasuk teguran orang lain, karena merasa dirinya paling benar. Nah, melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kita tadi sudah mendengar dan belajar dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kitab Amsal menggambarkan tindakan sombong itu dengan binatang singa yang gagah langkahnya dan berperilaku seperti seorang raja yang sombong di hadapan rakyatnya. Ada juga binatang ayam dikatakan dengan keindahan bunyi kokoknya bisa menyombongkan dirinya. Juga disebut binatang kambing jantan yang merasa diri sebagai yang terkuat di antara kawanan kambing yang lainnya. Melalui renungan kali ini, saudara, kita diingatkan untuk menjaga sikap hidup kita supaya sesuai
dengan kehendak Tuhan. Kita tidak pantas untuk menyombongkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan. Bukankah kita hanya seorang manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan? Semua yang Tuhan percayakan pada kita itu hanya karena anugerahnya saja semata-mata. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar berhikmat. Di dalam Amsal 30 ayat 32 disampaikan nasihat pada setiap kita, supaya mampu kita menahan diri dari keinginan untuk menyombongkan diri. Nasihat itu berbunyi demikian. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Saudara-saudara, tekapkan tangan pada mulut berarti menahan diri bertutur sombong. Dalam hal ini kita dapat menghayati pernyataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 4 yang mengatakan kasih itu tidak sombong. Dan lawan dari sombong adalah rendah hati. Kerendahan hati Tuhan Yesus itu menjadi teladan yang nyata bagi kita. Dia lemah lembut dan rendah hati, tidak sombong. Saudara-saudara, semoga teladan Kristus menjadi kekuatan bagi kita untuk kita selalu waspada terhadap kesombongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, baru saja kita mendengarkan kesaksian dari Ibu Mitsi Anggraini dari Radio Maestro Bandung. Pada kesempatan ini juga, kami memberikan kesempatan kepada satu orang jemaat yang hadir saat ini. Kalau ada yang mau bersaksi, sesuai dengan tema hari ini, yaitu waspada terhadap kesombongan. Apakah ada Bapak Ibu yang mau bersaksi? Ya, kalau ada, kami persilahkan. Karena waktu yang terbatas, mungkin paling lama hanya sekitar 5 menit saja ya. Kalau nggak dibikinkan lewat pindah, ya kita status. Gimana Bapak Ibu, apakah ada yang mau bersaksi pada saat ini? Saya memberikan kesempatan untuk bersaksi. Sekarang gimana tuh? Kalau nggak pindah susah tuh. Nggak bisa. Gimana? Nggak bisa dipindah ke paroki juga. Baiklah, kalau misalnya tidak ada yang bersaksi, mohon dilanjutkan video berikutnya. Pendataan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan video berikutnya ya, panitia, silakan. Terima kasih atas kesaksiannya dan semoga menjadi berkat buat kita semua. Mari kita lanjutkan dengan bersama menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kasih itu lemah lembut, kasih itu rendah hati dan tidak sombong. Tanpa pimpinan dan kesanggupan dari Tuhan, justru kami sering melakukan yang sebaliknya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami rindu hidup kami diubahkan seperti yang Tuhan mau dan sesuai dengan kehendak Tuhan, serta yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon, biarlah setiap kami, umat-Mu, dapat menjaga pikiran kami, menjaga perkataan kami, juga tindakan dan perbuatan kami. Biarlah kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, kami juga mohon dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga, dalam persekutuan, di tengah gereja Tuhan, di tengah masyarakat, kami menjadi saksi Kristus melalui saling berbagi, saling memberi, saling menerima, bukan saling menyombongkan diri. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyanggupkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kena kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, yang suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Akhirnya, selesai sudah seluruh rangkaian acara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dalam acara Pekan Doa hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Salam sehat selalu. God bless you all. Nggak difoto dulu ya. Ya, boleh difoto dulu. Silakan Bapak Ibu yang bisa foto. Oke, aba-abanya sama aku ya, Om Tante semua. Oke, ini ada 3 screen, jadi tolong ditahan ya. Nanti aku 1, 2, 3. Oke, halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, ditahan sebentar. Oke, sekarang halaman kedua.
Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. Lagi 1, 2. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Kompelka yang sudah melayani malam hari ini. Besok kita kumpul lagi ya, pada jam yang sama, kita berdoa bersama lagi. Dan tidak sombong. Dan tidak sombong ya. Malam semuanya. Selamat malam, Tuhan berkati. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Bapak Ibu semua. Semuanya. Berkati.